Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1, halaman 229, soal nomor 6 hingga soal nomor 10. Disimak ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Berapakah nilai A dan B supaya kalian dapat menyelesaikan sistem persamaan berikut dengan eliminasi? Yang A, persamaannya atau sistem persamaannya 4x kurangi Y sama dengan 3 dan AX plus 10Y sama dengan 6. Nah, A-nya ini diminta diganti angka berapa gitu ya. Kemudian yang B, X kurangi 7Y sama dengan 6 dan min 6X ditambah BY sama dengan 9. Nah, B-nya ini harusnya diganti angka berapa supaya kita mudah mengerjakannya dengan metode eliminasi. Metode eliminasi itu adalah metode pengurangan atau metode penambahan. Ini sudah Kak Sari bahas di halaman 228-nya, Dek. Di sana lengkap sekali. Cek aja ya kalau yang mau lebih jelas halaman 228. Nah, untuk nomor 6 ini Kak Sari salin ulang dulu ya sistem persamaan yang A dan yang B ini supaya nanti jelas A-nya di sini diganti angka berapa, B-nya ini diganti angka berapa. Seperti ini. Nah, ini sudah Kak Sari salin ya untuk yang A dan B. Terus caranya gini. Letak A-nya tadi itu kan di sebelah sini ya, Dek ya, koefisien X. Berarti caranya gini, kita lihat yang di atas, koefisien X-nya itu angka berapa? Angka 4. Berarti agar bisa dieliminasi, nanti A-nya yang di sini juga kita harus tulis yang sama, yaitu angka 4. Nah, nanti 4X dengan 4X ini bisa kita selesaikan dengan metode pengurangan. Kalau tandanya sama, ini sama-sama positif 4, di sini juga positif 4, itu langsung aja dikurangi. Nanti 4X dikurangi 4X itu habis. Kayak gitu. Nah, seterusnya bisa dihitung, nanti ketemu nilai Y-nya ya. Nah, tetapi ini tidak usah kita kerjakan. Intinya untuk yang A, huruf A kecil di sini harus diganti dengan angka 4. Gitu aja. Ya. Nah, sekarang untuk yang B. B-nya itu kan di sini ya, koefisiennya Y ini, ya. Nah, kita lihat yang atas. Yang atas koefisien Y-nya apa? Negatif 7. Nah, berarti yang bawah kita tulis juga 7. Tandanya kok positif, Kak? Nggak apa-apa, karena dari soal memang tandanya positif, nggak masalah. Yang penting angkanya yang harus sama. Sehingga nanti kalau yang kayak gini, nah ya, karena tandanya berbeda, satunya negatif, satunya positif, kita gunakan metode penjumlahan. Nanti negatif 7Y kalau ditambah dengan positif 7Y itu juga habis ya, 0. Sehingga yang lainnya ini bisa dihitung dengan mudah. Kayak gitu. Intinya di sini B-nya harus diganti dengan angka 7. Udah gitu aja ya, agar dapat diselesaikan dengan metode eliminasi. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 7. Baca dulu. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Nah, ini X plus Y sama dengan 1 dan 5X tambah 3Y sama dengan negatif 3. Oke, kemudian persamaan yang atas dikalikan negatif 5. Oke, masih benar. Yuk, X dikali negatif 5 ya negatif 5X. Positif Y dikali negatif 5, ini harusnya negatif 5Y. Nah, di situ kesalahannya. Kemudian 1 dikali negatif 5 sudah benar negatif 5. Berarti yang ini ada kesalahan ya. Ini Kak Sari lingkari dulu. Nanti kita salin ulang untuk lebih telitinya. Terus kalau yang bawah, karena tidak dikalikan berapapun, berarti ditulis ulang aja. 5X, oke, tambah 3Y, tambah 3Y, sama dengan negatif 3. Oke, sama dengan negatif 3. Sudah betul. Nah, karena di sini tadi tandanya salah, harusnya positif Y, kalau dikalikan negatif 5 itu adalah negatif 5Y, berarti kemungkinan kesininya juga salah. Kita benerin ya, yuk. Di sini kan kita disuruh menjelaskan dulu kesalahannya. Nih, Kak Sari bantu menjelaskan ya untuk kesalahannya. Kesalahannya ada pada penulisan Y dikali negatif 5. Di sana tertulis hasilnya adalah positif 5Y. Nah ya, ini 5Y itu maksudnya positif 5Y. Padahal seharusnya negatif 5Y. Yang Kak Sari lingkari nih, harusnya negatif 5Y. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Kayak gini.
Nih ya, nih Kak Sari salin ulang. X plus Y sama dengan 1, 5X tambah 3Y sama dengan negatif 3. Dikalikan negatif 5 ya, yang atas sesuai dengan bukunya. Yuk, X dikali negatif 5 harusnya negatif 5X, sudah betul. Positif Y dikali negatif 5 harusnya negatif 5Y. Ya kan, positif kalau dikali negatif itu negatif. Kemudian sama dengan 1 dikali negatif 5 adalah negatif 5. Nah, bawahnya ini ditulis biasa, 5X tambah 3Y sama dengan negatif 3. Kemudian lihat, karena di sini yang sama adalah koefisien X yaitu 5 dan 5, dan karena tandanya berbeda, satunya negatif, satunya positif, maka kita gunakan metode penjumlahan ya. Kalau tandanya berbeda, kita jumlah. Sehingga negatif 5X ditambah 5X itu habis atau 0. Nah, yang dihitung hanya ini aja, negatif 5Y ditambah 3Y. Ini seperti negatif 5 ditambah 3. Negatif berapa? Tinggal negatif 2, ada Y-nya. Gitu. Bener kan? Negatif 5 kalau ditambah 3 itu negatif 2. Nah, sama dengan ini negatif 5 ditambah negatif 3. Ada negatif 5 ditambah lagi negatif 3. Nah, sekarang menjadi negatif berapa? Ya, menjadi negatif 8. Dari sini, Y-nya sama dengan negatif 8-nya diapakan dengan negatif 2 dibagi ya. Bagi itu nulisnya boleh per, kayak gini. Berarti Y-nya sama dengan negatif bagi negatif positif, tinggal 8 aja bagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. Tuh ketemu, Y-nya sama dengan 4. Di buku Y-nya sama dengan berapa? Sama dengan negatif 1. Nah, salahnya itu mulai dari sini tadi nih dek ya, sehingga ke bawahnya sini juga jadi ikut-ikutan salah. Oke. Kemudian kalau Y-nya kita sudah ketemu yaitu 4, kita masukkan ke salah satu persamaan ini, nanti akan ketemu nilai X-nya. Kak Sari masukkan ke persamaan yang atas aja ya, simple. Yuk kayak gini, Y sama dengan 4, maka X plus Y sama dengan 1. Berarti X plus 4 ya, sama dengan 1. Kan Y-nya 4 ya. Sehingga X sama dengan 1. Nah, positif 4-nya dipindah aja. Kalau dipindah, tandanya harus berganti. Dari positif menjadi negatif. Negatif 4. Sehingga ketemulah X sama dengan 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Dah ketemu. Sehingga sistem penyelesaiannya atau selesaian dari sistem persamaannya adalah nih, Kak Sari nulisnya himpunan penyelesaian ya, atau disingkat HP ya. HP-nya adalah X dulu yang disebut negatif 3, Y-nya. Y-nya 4. Ini. Nah, ini sudah yang benar ya. Kalau yang di buku masih salah, terus kita benarkan. Benarnya seperti ini. Dicatat sambil dipahami ya deh ya, dicatat sambil dipahami sehingga nanti kalau punya soal-soal kayak gini lagi kalian bisa mengerjakannya. Oke, udah dulu ya, kita lanjut ke nomor 8 seperti ini. Nomor 8, tabel berikut menunjukkan banyaknya jawaban yang benar pada ujian tengah semester. Oke, skor yang kamu peroleh 86 dan skor temanmu 76. Ini dia, ini nilai kamu ya, ini nilai temanmu. Dari yang benar itu, pilihan ganda itu kamu menjawab benar sebanyak 23 soal. Nah, isian singkat kamu menjawab benar sebanyak 10 soal. Kalau di total hasilmu adalah 86. Nih ya, nilainya 86. Sementara temanmu menjawab pilihan ganda yang benar sebanyak 28 soal dan menjawab isian singkat yang benar sebanyak 5 soal dan total skornya adalah 76 gitu. Kemudian A, tulis sistem persamaan linear yang menyatakan situasi di atas. Oke. Yang B, berapa banyak poin untuk setiap jenis soal. Nah, di sini agar mudah, Kak Sari misalkan dulu pilihan ganda itu kita wakili dengan huruf P, P kecil. Ya. Kemudian isian singkat kita wakili dengan huruf S kecil aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan untuk menulis sistem persamaan linear yang menyatakan situasi di atas. Yuk, seperti ini.
Nih, Kasari tuliskan. Untuk pilihan ganda, kita wakilkan dengan variabel P kecil, isian singkat dengan variabel S kecil, kemudian skor atau nilai totalnya kita wakili dengan huruf N besar. Sehingga untuk menjawab pertanyaan yang A, kita disuruh menulis sistem persamaan linear tadi ya. Caranya gini, untuk nilai kamu. Nah, pilihan ganda benernya 23. Tadi pilihan ganda itu diwakili dengan huruf P. Berarti gini. 23P ya, ditambah sekarang isian singkatnya ada 10 ya, berarti 10S kan, 10 ini yang isian singkat, berarti 10S sama dengan nilai kamu berapa? 86, kayak gitu. Dah, ini terus persamaan satu lagi, nilai temanmu. Kalau temanmu pilihan gandanya yang benar 28, berarti 28P ditambah isian singkatnya hanya 5, berarti 5S sama dengan 76, kayak gitu ya. 28P tambah 5S sama dengan 76. Dah selesai, ini menjawab pertanyaan yang A. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Berapa banyak poin untuk setiap jenis soal? Maksudnya poin untuk setiap jenis soal itu kita disuruh menghitung nilai P dan S. Ya, berapa nilai P dan berapa nilai S. Kalau gitu, berdasarkan sistem persamaan ini aja kita kerjakannya ya. Nah, lihat di sini tidak ada koefisien P maupun koefisien S yang sama. Di sini koefisien P, ya Allah maaf ya Dek ya beribet. Di sini koefisien P-nya 23, sementara yang bawah koefisien P-nya 28, kan nggak sama. Yang S juga gitu, di sini 10, yang bawah 5, kan nggak sama. Kalau nggak sama gini, harus kita ubah dulu, diubah salah satu atau dua-duanya. Nah, kalau Kak Sari perhatikan, paling enak itu dirubahnya yang bawah aja. Yang bawah ini kita kalikan 2. Kenapa dikali 2? Sasarannya di sini nih, Dek. 5S nanti kalau dikali 2 itu kan jadinya 10S. Nah, 10S dengan 10S jadinya udah sama. Kalau udah sama gitu dan tandanya juga sama, nanti bisa langsung kita kurangi. Kita eliminasi ya. Nah, kalau persamaan yang atas biar aja tetap kayak gitu. Oke, langsung kita tulis ya. Ini Kak Sari gunakan warna spidol yang berbeda biar jelas. Pakai warna ini aja, coklat emas ya. Nah, di sini 23P ditambah 10S sama dengan 86-nya tetap. Yang bawah ini sudah kita kalikan 2. Semuanya ya yang dikalikan 2-nya. Nih 28 dikali 2, 56P gitu ya. Tambah 5S kali 2, 10S. Tambah 76 kali 2. 70 kali 2 140, 6 kali 2 12, berarti 140 tambah 12 152. Oke, kalau udah gini baru kita kurangkan ya. Nah, 10S langsung kurangi 10S, habis ya atau 0. Yang ini 23P dikurangi 56P. Minus ya, Dek ya. Minus berapa? Minus 33P. Kak Sari tadi ngitungnya ini 56 aja dikurangi 23. 56 dikurangi 23 itu kan 33. Tapi karena yang kecil dikurangi yang besar hasilnya pasti minus ya. Intinya 23 dikurangi 56 adalah negatif atau minus 33. P, ada P-nya. Nih sama dengan ini juga 86 dikurangi 152 pasti negatif ya, pasti minus ya. Minus berapa? Kak Sari ngitungnya malah ini 12 kurangi 6 6. Ini jadi 4 ya, berarti 14 kurangi 8 6. Tuh, negatif 66. Nah, udah kalau kayak gini berarti P sama dengan negatif 66-nya diapakan dengan negatif 33? Dibagi dong, kayak gitu. Nah, negatif dibagi negatif itu jadinya positif, sehingga kita ngitungnya 66 aja dibagi 33. Dapatnya adalah 2. Yes, nilai P sudah ketemu yaitu 2. Nah, sekarang kita cari nilai S-nya. Kalau mau mencari nilai S-nya dari P sama dengan 2 ini, masukkan aja ke salah satu persamaan di sini. Boleh yang atas, boleh yang bawah.
terserah. Mau yang mana? Yang atas aja? Boleh. Yuk, masukkan ya. P sama dengan 2, maka 23P ditambah 10S sama dengan 86 ya, dari sini. Sehingga kita substitusi, kita masukkan 23P itu artinya 23 kali P. P-nya gantilah angka 2. Ditambah 10S sama dengan 86. 23 kali 2, 46. Ditambah 10S sama dengan 86. Nah, cara ngitungnya 10S-nya ditulis, 86-nya ditulis. Positif 46 bawa ke sini menjadi negatif 46. Nah, sekarang 10S sama dengan 86 kurangi 46 itu 40 ya. Sehingga nilai S-nya sama dengan ya 40 dibagi 10 berapa? 4. Sudah ketemu. Jadi poinnya adalah untuk yang P itu pilihan ganda, poinnya adalah 2. Dan untuk yang S itu adalah isian singkat, poinnya adalah 4. Kalian jawab sendiri ya. Jawabnya kayak gini boleh. Maka atau jadi poin untuk pilihan ganda adalah 2. Dan poin untuk isian singkat adalah 4. Nah, kayak gini ya. Ini menjawab soal nomor 8B. Intinya kayak gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, Andre membayar Rp100.000 untuk 3 ikat bunga sedap malam dan 4 ikat bunga aster. Sedangkan Rima membayar Rp90.000 untuk 2 ikat bunga sedap malam dan 5 ikat bunga aster di toko bunga yang sama dengan Andre. Perintahnya, A. Tulis persamaan yang menyatakan informasi di atas. B. Tulis sebuah persamaan yang menunjukkan harga seikat bunga sedap malam dan 6 ikat bunga aster. Dan yang C. Temukan harga seikat bunga sedap malam dan seikat bunga aster. Langsung aja sebelum kita mengerjakannya, kita misalkan dulu ya Dek. Untuk bunga sedap malam ini kita simbolkan dengan huruf S aja. Nih, mewakili sedap malam. Dan untuk bunga aster kita wakili atau kita simbolkan dengan huruf A kecil aja. Kayak gitu ya. Sehingga langsung menjawab yang A, tulis persamaan yang menyatakan informasi di atas. Tadi untuk Andre, sedap malamnya 3 ikat, berarti nanti 3S. Ditambah bunga asternya 4 ikat, berarti 4A. Sama dengan berapa? 100.000, gitu aja. Untuk yang Rima berarti 2 ikat sedap malam berarti 2S ditambah 5 ikat bunga aster berarti 5A. 2S tambah 5A sama dengan berapa? Ini 90.000. Itu untuk menjawab yang A. Ayo Kak Sari bantu cara menuliskannya seperti ini. Nih, udah Kak Sari lengkapi ya. Untuk sedap malam, variabelnya disimbolkan dengan S, aster disimbolkan dengan huruf A kecil. Yuk, untuk Andre tadi ya, berarti 3S ditambah 4A. Tulis 3S tambah 4A. Sama dengan berapa? 100.000. Kemudian untuk Rima tadi, 2S tambah 5A. Sama dengan 90.000 ya. 2S tambah 5A sama dengan 90.000. Cek lagi deh. 2S 5A, betul ya. Sip. Udah gini aja. Jadi ini menjawab pertanyaan yang A. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B. Yang B kita disuruh menulis juga persamaan yang menunjukkan harga seikat. Seikat itu 1. Seikat bunga sedap malam berarti 1S dan 6 ikat bunga aster kayak gitu. Ya tulis aja. Berarti 1 ikat bunga sedap malam kita nulisnya 1S dan berapa tadi? 6 ikat bunga aster. 6
A. Nah, sama dengan berapa? Kita belum tahu, harus dihitung dulu. Kayak gitu. Jadi persamaannya kayak gini aja. Nah, misalnya berapanya ini nanti kalau kita sudah tahu ini bisa kita isi titik-titiknya ya. Tapi kalau mau tahunya itu harus ngitung dulu yang di C. Berapa harga seikat bunga sedap malam dan seikat bunga asternya. Baru nanti kita bisa mengisi titik-titik yang di sini. Oke, sedikit untuk satu ikat bunga sedap malam di sini kan ditulisnya 1S gitu ya. Boleh juga sebenarnya menulisnya hanya S saja. 1S itu boleh ditulis S saja. Jadi S ditambah 6A gitu sama dengan titik-titik ya. Lazimnya memang kalau satu itu tidak perlu ditulis angkanya. Jadi langsung variabelnya aja. Sip. Nanti kalau kita udah menjawab yang C, kita kembali ke yang B ini ya, Dek ya. Kita isi titik-titiknya ya. Sekarang kita kerjakan dulu yang C. Temukan harga seikat bunga sedap malam, berarti S, dan seikat bunga aster, berarti A. Kita disuruh menghitung berapa nilai S dan berapa nilai A. Oke, kalau gitu kita kembali ke persamaan yang di sini. Sistem persamaan yang di A ini. Dilihat lagi, adakah koefisien yang sama? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti harus diubah dulu. Nah, karena ini berbeda semua ya, Dek. Berarti Kak Sari buat yang sebelah atas ini, persamaan yang atas ini, akan Kak Sari kalikan dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena di sini angkanya 2. Nanti 3 dikali 2 itu 6. Nah, sementara yang bawah ini dibalik. Kak Sari kalikan dengan 3. Kenapa dikali 3? Karena 2 nanti kalau dikali 3 itu 6. Sehingga nanti di sini menjadi 6S, ini juga 6S. 6S dengan 6S nanti bisa kita kurangi. Gitu ya. Oke, jadi intinya persamaan yang atas ini kita kalikan 2, persamaan yang bawah kita kalikan 3. Tulis dulu seperti ini. Nah, kayak gini ya, kali 2 kali 3. Terus menuliskannya sebenarnya di kanannya sini, Dek, hasil kalinya ya, di sebelah kanannya sini. Tapi karena ini kertasnya Kak Sari nggak cukup, Kak Sari nulisnya di bawah aja ya. Nih, 3S dikali 2, jadinya 6S ditambah 4A kali 2, 8A, sama dengan 100.000 kali 2, 200.000. Oke, sekarang yang bawah 2S kali 3, 6S ditambah 5A kali 3, 15A, sama dengan 90.000 kali 3, 270.000. Karena ini 6S dengan 6S tandanya sama. Ingat, kalau tandanya sama itu kita gunakan metode pengurangan. Gini ya. Yuk. Jadi 6S dikurangi 6S itu 0, habis. Terus 8A dikurangi 15A, berapa? Negatif ya, negatif 7A. Sama dengan 200.000 dikurangi 270.000, negatif 70.000. Sehingga nilai A-nya bisa kita hitung. A sama dengan negatif 70.000-nya diapakan dengan negatif 7? Dibagi. Nah, negatif 70.000 dibagi negatif 7 berapa? Negatif bagi negatif itu positif. Berarti tinggal 70.000 bagi 7 aja. 70.000 bagi 7 itu ya 10.000. Udah, jadi bunga aster satu ikatnya adalah 10.000. Kalau bunga aster satu ikatnya sudah ketemu 10.000, nah kita bisa mencari berapa harga satu ikat bunga sedap malam. Masukin aja ke persamaan yang atas ini. Boleh ya, atau ke persamaan yang bawah ini juga boleh, nanti hasilnya toh sama aja. Oke, Kak Sari milih yang atas aja ya sayang ya. Yuk, A sama dengan 10.000, maka 3S tambah 4A sama dengan 100.000. Oke, berarti 3S tambah 4 kali A-nya ganti dengan angka 10.000 sama dengan 100.000. Sehingga 3S ditambah 4 kali 10.000, ya 40.000 ya, sama dengan 100.000. Nah, 3S sama dengan 100.000. Ini positif 40.000, pindahkan ke sini, Dek, menjadi negatif 40.000. Nah, berarti 3S sama dengan berapa? 100.000 kurangi 40.000 itu 60.000 ya. Kalau 3S sama dengan 60.000, berarti S-nya berapa? Ya, 3 kali berapa yang hasilnya 60.000? Ya, tentu saja 20.000.
ya, atau 60.000-nya bagi 3 aja. 60.000 bagi 3 juga 20.000. Dah ketemu. Jadi satu ikat bunga sedap malam harganya adalah 20.000. Ini sudah menjawab poin yang C. Ya, tadi kan yang ditanya tentukan harga seikat bunga sedap malam 20.000 dan seikat bunga aster 10.000 dari hasil hitungan kita ini tadi. Nah, sebenarnya ini udah, tapi sesuai janji tadi, yang nomor B ini kita lengkapi ya sayang ya. Kan di sini diminta kalau gitu harga satu ikat bunga sedap malam dan 6 ikat bunga aster berapa? Ya udah, bunga sedap malam tadi harganya 20.000. Berarti ini ya 20.000. Ditambah 6 ikat bunga aster, berarti 6 dikali bunga aster tadi satu ikatnya adalah 10.000. Nah, sama dengan ini 20.000 ditambah 6 kali 10.000 kan 60.000 ya. 20.000 tambah 60.000. Berapa? 80.000. Tulis di sini. Jadi persamaan untuk yang B, S ditambah 6A sama dengan 80.000 ya. Ini sih ngitungnya aja bawahnya ini. Atas ini juga 80.000. Ini kan yang sama. Ini nulisnya tapi 1S ditambah 6A. Kali ini nulisnya S aja ditambah 6A. Intinya sama ini semua. Ya, kayak gini. Ngikutin Kak Sari aja, insya Allah sudah bener ya. Maksud soalnya seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ya ke soal nomor 10. Oke, sebelum masuk ke soal nomor 10, ini mumpung Kak Sari ingat, buat kalian yang mau sapa Kak Sari atau mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, boleh ya. Chat aja di 081456 109870. Ini nomor WA-nya Kak Sari deh ya. Nah, nanti di sana di grup kita ngapain aja? Kita belajar bareng ya. Kalau kalian punya soal atau PR dari buku paket, nanti Kak Sari bisa bantu carikan linknya biar gampang. Tapi kalau kalian punya soal atau PR-nya dari luar buku paket, nah itu nanti bisa Kak Sari bantu di dalam grup. Dan itu gratis. Jadi foto soal kalian kirim di dalam grup, kemudian Kak Sari bantu buatkan jawabannya dengan jalannya juga. Terus Kak Sari kirim fotonya kembali ke dalam grup. Kalian salin sambil dipahami. Insya Allah nanti soal ujian itu nggak akan jauh-jauh dari PR yang kalian peroleh tadi. PR boleh nggak sih Kak dibantu kayak gitu? Boleh ya sayangnya, boleh. PR itu boleh dibantu guru les, boleh dibantu guru tutor jauh kayak Kak Sari gini, boleh dibantu orang tua kalau orang tuanya punya waktu, boleh. Yang nggak boleh dibantu itu apa? Ujian. Ujian itu nggak ada yang boleh bantuin ya. Nah, makanya di sini Kak Sari fokusnya hanya PR. PR yang diberikan untuk dikerjakan di rumah. Nah, PR itu kan biasanya dikumpulkannya keesokan harinya atau pas jadwal matematika berikutnya. Jadi PR itu sebaiknya dapat nilai 100 terus ya. Artinya kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan dibantu oleh orang yang paham di rumah. Kayak gitu ya, Dek ya. Silahkan chat aja ke sini, nanti Kak Sari kasih tahu tata cara gabung ke dalam grupnya. Oke. Sip. Sekarang kita lanjut yuk ke soal nomor 10. Baca dulu. Marlina membeli 2 gelas susu dan 2 donat dengan total harga Rp66.000. Sedangkan Zeni membeli 4 gelas susu dan 3 donat dengan total harga Rp117.000. Yang ditanya, tentukan harga segelas susu. Nah, kita langsung misalkan aja susu itu sebagai S dan donat itu sebagai D. Ya, sehingga untuk Marlina nanti susunya kan 2 gelas berarti 2S, donatnya adalah 2 berarti 2D. 2S tambah 2D sama dengan 66.000. Langsung tulis aja ya, yuk. Ini nomor 10 untuk yang Marlina, 2S tambah 2D sama dengan 66.000. Kalian kasih keterangan sendiri ya. S itu adalah segelas susu, D itu adalah donat ya. Kak Sari nggak usah nulis, yang penting udah paham kan? Oke, lanjut untuk yang Zeni, 4 gelas susu berarti 4S dan 3 donat berarti 3D sama dengan 117.000. Yuk, 4S tambah 3D sama dengan 117.000. Oke, dari dua persamaan ini kita bisa menghitung besarnya nilai S. Yang diminta harga segelas susu kan, berarti S-nya aja ya. Seperti ini yuk ngitungnya.
Langkah pertama, kita perhatikan dulu. Untuk koefisien S, nggak ada yang sama. Satunya 2, satunya 4. Oke, untuk koefisien D juga nggak ada yang sama. Satunya 2, satunya 3. Oke, kalau gitu ya udah, kita ubah dulu. Nah, yang diubah yang mana, Dek? Yang diubah D-nya saja. Kenapa? Karena kan kita disuruh menghitung S-nya. Nanti kalau D-nya kita ubah, terus dikurangi, D-nya kan langsung hilang. Nah, cara mengubahnya gimana? Dibolak-balik. Karena yang atas ini 2, yang bawah 3, berarti yang atas ini kalikan aja dengan 3. Nanti 2 kali 3 itu 6. Gantian yang bawah, karena di sini 3, yang atasnya 2, berarti yang bawah ini kalikan aja dengan 2. Ya, jadi nanti 3 kali 2 itu 6. Bolak-balik gini, pokoknya 2 malah kalikan 3, 3-nya kalikan 2. Gitu. Ya, yuk. 2S kali 3, 6S. Ditambah 2D kali 3, 6D. Sama dengan 66 kali 3, 198.000. Terus 4S kali 2, 8S. Tambah 3D kali 2, 6D. Tambah 117.000 kali 2, 234.000. Kayak gitu ya. Kemudian karena ini 6D dengan 6D memiliki tanda yang sama. Kalau memiliki tanda yang sama, kita harus apa? Kurangkan. Nah, metodenya metode pengurangan. Yuk kita kurangi. 6S kurangi 8S berapa? Negatif 2S. 6D dikurangi 6D habis. Sama dengan 198.000 kurangi 234.000. Negatif ya. Negatif berapa? Negatif 46.000. Kak Sari tadi ngitungnya gini, 234.000 aja dikurangi dengan 198.000. Jadinya kan 46.000. Tapi karena yang kecil dikurangi yang besar, maka nilainya negatif. Kayak gitu. Ralat dikit ya deh ya, bukan 46.000 tapi 36.000. Untung aja ketahuan. Kalau nggak ketahuan di awal gini nanti terpaksa bikin ralatan videonya. Capek deh. Namanya juga Kak Sari, kadang-kadang ya kurang teliti. Jadi kalau kalian nemuin di videonya Kak Sari ada yang keliru, silahkan langsung aja diralat ya. Kak Sari malah seneng banget kalau ada yang bisa bantuin koreksi kayak gitu ya. Seneng banget, nggak marah. Terus yuk. Negatif 2S sama dengan negatif 36.000. Berarti S-nya sama dengan negatif 36.000 diapakan dengan negatif 2. Dibagi dong. Gitu ya. Terus yuk. Negatif dibagi negatif itu positif. Nah, 36.000 bagi 2 aja. 36.000 bagi 2 adalah 18.000. Jadi nilai segelas susu atau harga segelas susu adalah Rp18.000. Sebentar, Kak Sari cek lagi. Sudah, betul. Nah, sehingga kita bisa langsung nulis jadinya aja. Jadi, harga segelas susu adalah Rp 18.000. Alhamdulillah. Dah gini, selesai ya. Soal nomor 6 hingga nomor 10 sudah selesai Kak Sari bahas. Nah, buat kamu yang mau gabung di grup tadi di sini aja ya, Kak Sari tunggu. Nah, sebelum pamit, Kak Sari mau pesen. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari ini, silahkan video ini di-like, di-komen, di-share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Jangan pelit loh ya, kalau ada teman yang nyari halaman ini kasih ya linknya. Biar tambah berkah. Jadi pinter bareng, nggak kamu sendiri aja yang pinter ya. Kemudian kalau yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Boleh subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.